Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Anggita dengan NIM 223232015. Saya adalah mahasiswa Prodi Antropologi Budaya di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi liminalitas dengan studi kasus ta'aruf. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan yang pertama. Jadi, pada pembahasan kali ini, konsep liminalitas pada masa ta'aruf yaitu masa pendekatan sepasang individu sebelum berlanjut ke status pernikahan. Tetapi walaupun sudah adanya komitmen dalam norma atau konteksnya, individu ini tidak memiliki status yang pasti dengan pasangannya. Maka dari itu, dalam masa ta'aruf itu bisa dikatakan sebagai fase liminalitas. Oke, selanjutnya. Jadi, sebelum berlanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan terdahulu materi tentang liminalitas. Apa sih liminalitas itu? Liminalitas adalah konsep di mana merujuk pada tahap transisi atau peralihan antar dua keadaan atau status yang berbeda. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh folkloris Arnold van Gennep dan kemudian diadopsi oleh Victor Turner. Jadi, seperti yang didefinisikan oleh Turner, liminalitas adalah peralihan ambang batas dalam suatu ritual atau proses di mana individu atau kelompok mengalami transformasi yang signifikan. Jadi, dalam liminalitas itu tidak ada status yang pasti. Jadi, sebuah individu itu telah melepas masa status sebelumnya dan dia itu bersiap-siap untuk menjadi status yang baru, transformasi menjadi status yang baru. Jadi dalam kasus ini seorang individu itu berada di tengah-tengah. Lalu ini ada beberapa elemen penting ya dalam konsep liminalitas. Yang pertama, itu ada ambang batas. Jadi liminalitas itu terjadi pada satu titik di mana antara dua keadaan status yang berbeda. Ambang batas ini individu atau kelompok berada di apa yang sudah mereka tinggalkan dan apa yang akan mereka hadapi. Dalam konteks pernikahan mungkin ya ta'aruf. Jadi kedua individu ini ketika mereka bersepakat untuk berta'aruf, nah di situ mereka sudah posisinya sudah melepas status lajang mereka dan mereka sedang mempersiapkan status yang akan mereka hadapi selanjutnya, yaitu pernikahan. Oke, yang kedua itu ketidakpastian dan keterbukaan. Jadi selama fase liminal, aturan atau norma yang biasanya mengatur kehidupan sehari-hari itu menjadi kabur. Individu atau kelompok berada dalam kondisi ketidakpastian dan keterbukaan terhadap transformasi yang mungkin terjadi. Jadi selama fase liminal itu, norma-norma yang sebagaimana ditetapkan dalam suatu status hubungan atau status sosial itu tidak berlaku. Karena dalam konteks liminal juga individu itu tidak jelaskan statusnya. Jadi norma yang mengatur kehidupannya itu tidak bisa berlaku pada saat fase itu. Nah, yang ketiga itu ada komunitas liminal. Jadi individu yang mengalami liminalitas itu akan membentuk komunitas liminal di mana perbedaan status sosial atau peran bisa menjadi kurang relevan. Jadi mereka itu saling berbagi sama pengalaman masa peralihan bersama-sama. Dalam konteks ini mungkin ya, saat konteks liminal, orang-orang yang sedang berada di fase liminal itu pasti akan mencari teman-teman yang sama ada dalam fase liminal itu. Nah, yang terakhir ada transformasi dan reintegrasi. Jadi setelah melewati fase liminal, individu atau kelompok akan mengalami transformasi atau perubahan signifikan. Kemudian mereka diintegrasikan kembali ke masyarakat dengan status atau peran yang baru. Jadi setelah melewati fase liminal ini, sebuah individu atau kelompok itu akan menjadi status yang baru. Seperti contohnya pada pernikahan ya, dalam ta'aruf nih. Mereka itu setelah mereka melewati fase ta'aruf,
mereka tidak lagi dikenal sebagai status lajang, mereka akan dikenal sebagai status orang yang sudah menikah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian ya dari ta'aruf itu sendiri. Jadi ta'aruf itu istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada proses mengenal antar calon suami dan calon istri dengan tujuan untuk menentukan kesesuaian sebagai pasangan hidup. Jadi secara lebih luas, ta'aruf itu dapat mencakup proses perkenalan antara keluarga atau kedua belah pihak eh, dengan berbagai cara ya, dari mulai pertemuan langsung, obrolan telepon, hingga interaksi melalui media sosial. Tujuan utama dari ta'aruf ini adalah memberikan kesempatan kepada kedua individu untuk saling mengenal lebih baik sebelum memutuskan untuk menikah. Hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai agama Islam yang menekankan pentingnya keadilan, saling pengenalan, dan persetujuan antara calon suami dan istri. Jadi proses ta'aruf ini juga melibatkan keluarga dan teman-teman sebagai sumber dukungan nasihat. Lalu liminalitas dalam ta'aruf. Dalam konteks ini tuh liminalitas diterapkan untuk menjelaskan fase peralihan antar status kesendirian dalam bahasa Arabnya lais dan kehidupan berpasangan muakkad. Nah, selanjutnya itu ada aspek liminalitas dalam ta'aruf. Dalam konsep liminalitas dalam ta'aruf itu yang pertama ada tahap peralihan, yaitu fase yang dianggap sebagai periode peralihan di mana individu atau pasangan calon mengalami perubahan status dari lajang menjadi calon pasangan hidup. Fase ini tuh ditekankan lagi sebagai calon pasangan hidup. Jadi mereka belum sebagai statusnya itu belum ada gitu, hanya sebagai calon. Nah, tapi dalam hal ini tuh adanya ketidakadaan kepastian ya mengenai hasil akhir atau apa begitu. Nah, yang kedua itu ketidakjelasan norma sosial. Jadi norma-norma seputar pernikahan atau hubungan romantis itu tidak berlaku dalam masa ta'aruf ini. Karena ya sekali lagi ditekankan selama masa pendekatan walaupun ada komitmen di antara kedua individu tetap saja tidak ada status yang dimana itu tidak akan berlaku norma-norma seputar pernikahan atau hubungan romantis gitu. Jadi ini adalah fleksibilitas norma lah. Hal ini tuh aturan-aturan dalam ta'aruf itu disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi tidak ada norma yang tetap dalam mengaturnya. Nah, yang ketiga, itu adalah potensi transformasi. Dalam ta'aruf itu akan menjadi peluang untuk bertransformasi menjadi lebih baik dalam hal hubungan individu dengan diri mereka sendiri maupun dengan hubungan interpersonal. Jadi selama mereka ta'aruf atau selama mereka pada masa liminal itu mereka akan dapat meningkatkan kesadaran diri mereka lalu mengembangkan nilai-nilai mereka itu secara bersamaan untuk persiapan sebagai peran baru yaitu sebagai pasangan hidup. Lalu yang keempat ada pembukaan potensi. Jadi kesempatan dalam ta'aruf ini akan adanya kesempatan untuk menjelajahi potensi hubungan, menemukan kesamaan, dan membangun koneksi emosional yang lebih dalam. Jadi selama masa ta'aruf ini kedua individu itu sama-sama membuka potensi dalam hubungan mereka. Seperti mereka dapat berkomunikasi secara lebih mendalam untuk mengenal satu sama lain atau mengidentifikasi sebuah kecocokan ataupun membentuk fondasi hubungan yang solid itu bagaimana. Nah, bisa dikatakan ini sebagai sebuah bekal ya untuk mereka ke status yang selanjutnya yaitu pernikahan. Lalu yang terakhir itu ada ritual dan simbolisme. Jadi dalam ta'aruf ini bisa dianggap sebagai ritual peralihan yang melibatkan simbol-simbol tertentu seperti pertemuan pertama, perkenalan keluarga, dan langkah-langkah menuju pertunangan. Dalam simbol-simbol itu direpresentasikan sebagai status transisi seperti cincin pertunangan atau kesepakatan bersama. Jadi karena tidak adanya status ya mungkin di sini dalam masa ta'aruf itu ada sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan itu adalah sebuah simbol ritual dalam masa peralihan ini. Jadi ya bisa
disimpulkan dari aspek-aspek liminal dalam ta'aruf ini memiliki keuntungan juga antar individunya, yaitu individu itu dapat lebih sadar akan proses transisi sehingga mereka akan menghargai setiap momen perubahan dan berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan hubungan yang kuat dan bermakna. Jadi selama masa ta'aruf atau masa liminal itu menjadi sebuah bekal untuk kedua individu dalam mempersiapkan status pernikahan mereka. Gitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.